begitu Pak Isyari, kalau Bapak ikut dengan Partai Republik yang pro-life, yang moralitas berdasarkan agama, dia tidak menerima persamaan hak. Sama itu nanti kalau Demokrat, dia akan memperjuangkan persamaan hak. Ya, hak asasi manusia. Makanya di Obama tadi bersikap seperti itu. Karena memang Partai Demokrat itu memang prinsip dia kan hak asasi manusia. Saya tak melihat kalau melihat hidup itu tidak melihat. Saya lebih berpegangan kepada pegangan hidup. Ya. Tapi jangan yang dipegang walaupun baru abang hidup. sekarang Bang Alis ini dia bukan pegang hidup, dia terkenang-kenang pernah hidup. Jangan hidup. Saya mau tanya lagi, apakah kelainan itu sendiri sebesar apa pengaruhnya dari misalnya pengaruh komposisi hormonal atau mungkin milieu? Apa yang paling dominan mempengaruhi itu? Sebenarnya hormon itu tidak terlalu menentukan ya. Memang adalah testosteron, hormon laki-laki, nanti kemudian estrogen, hormon perempuan. Tapi ternyata dengan terapi hormon, yang laki-laki ditambah hormonnya, kalau memang dia kepingin, yang meningkat malah keinginan seksualnya. Tapi orientasinya tetap tambah nafsu aja lihat laki-laki dia malah gitu ya. Jadi itu malah ya. Jadi misalnya pada perempuan juga ada testosteron, makanya mungkin ada yang lebih aktif, ada yang lebih pasif, sama seperti itu. Tapi itu juga dicoba juga bermacam-macam kalau mau diterapi. Tapi gampang kalau mereka disuruh terapi seperti gini nih. Ini tahu mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya kita dikatakan dokter kita ini nggak boleh makan durian, tapi senang sekali durian. Nah coba tahan diri untuk nggak makan durian, nggak apa-apa deh makan pisang juga oke, walaupun nggak seenak durian. Nah misalnya seperti itu yang diajar. Ya, tapi contohnya Miki itu merugikan saya. Durian saya sedang durian, tapi nggak ada hubungannya dengan tadi. Analoginya begitu ya. Analoginya gitu. Walaupun juga sama loh. Orangnya juga gitu, dia lebih senang sama laki-laki, kenapa disuruh paksa perempuan gitu juga. Sebenarnya saya lebih dekat melihatnya Bu Miki, sebenarnya ke persoalan nilai-nilai agama, religius yang memberikan batasan-batasan itu kan. Ya, makanya itu memang kembali ke cerita itu pada persoalan pendidikan agama sebenarnya. Apalagi karena apa yang dibilang Bu Misi tadi bisa berubah, bisa di tengah jalan beralih dan seterusnya. Miki, kalau tadi kita lihat kan barangkali kan tentu Miki selalu mengadakan penelitian. Nah ini kan dari pandangan kita terhadap mereka yang LGBT kan begitu. Orang yang LGBT itu sendiri, apa yang dirasakannya? Atau pernah apa yang diceritakannya kepada Miki sebenarnya? Apakah mereka juga terasa terbebani atau gimana? Enggak. Ada yang memang dia terbebani karena orang tua, tapi mungkin ada sekarang dia lebih senang karena lingkungan menerima. Pacarnya juga banyak, cakep, dan mohon maaf kadang-kadang pacarnya juga sudah bersuami. Jadi sesama, dia nggak tahu. Jadi ada yang pasangannya juga ternyata punya rumah tangga lain, tapi dia nggak ketahuan, kena marah, tetap jalan terus. Jadi kalau mereka yang tadi disebutkan ego sintonik ya, mereka senang. Ya kenapa? Saya punya karir bagus, saya bisa ini, saya punya pacar, mereka mendukung apapun kita oke. Ya kalau sebagian orang nggak bisa nerima, ya salah mereka gitu. Mungkin kita bisa pindah tempat yang lebih menerima atau juga tidak terlalu ekspresif kalau di tempat yang tidak menerima gitu misalnya. Jadi nggak aneh-aneh. Tapi memang kadang-kadang ada juga teman yang ternyata mengatakan waktu ini kelihatan ya mengalami kelainan, dipaksa-paksa konsultasi. Dia katakan kalau orang tua saya meninggal, saya akan lebih ekspresif. Jadi ngejaga orang tua dulu deh supaya nggak bikin malu orang tua. Tapi mungkin kalau untuk nikah sesama perempuan, dia laki-laki nikah perempuan selamanya enggak, dia katakan gitu. Tapi ada loh teman yang memang dia begitu, terus nikah dengan perempuan, sekarang udah punya anak 3. Nggak tahu ya, masih di samping itu masih pacaran enggak sama yang laki. Aku melihatnya LGBT ini bukan hanya masalah seksual, tetapi masalah perasaan. Ya. Kita lihat ada 2 orang perempuan hidup bersama, mungkin no seks, tapi mereka hidup bersama karena sifat dan perasaannya sama. Jadi ada kedekatan begitu karena harus kita perhatikan juga ya Misi, di antara orang-orang yang sedikit-sedikit bercenderung ke wanita-wanitaan ini, itu memang mereka lembut dan bisa menjadi teman yang baik. Iya. Dan mereka kelihatannya sangat care. Jadi ada beberapa misalnya orang yang aku kenal yang sampai sekarang belum married, mereka dekat dengan satu orang yang katakanlah gay. Kita tanya, kenapa? Loh, dia menyenangkan.
Dia itu entertaining, enak diajak bicara. Disuruh apa-apa yang lainnya itu sudah rasa. Jadi bukan Ya, tapi Is kuliah rata-rata, bukan rata ya, mungkin si Miki bisa jelasin. Itu kecenderungan itu justru mutlak faktor seksual. Jadi bukan hanya faktor kenyamanan bersahabat gitu loh. betul. Terasa Yang tadi begitu. itu karena Michi bilang, kita lihatlah, ada perempuan sama perempuan membesarkan anak yang dia adop, dan itu mereka bahagia, dan itu hidup mereka. Aku juga gini, Is, ya. Tadi begitu terus terang, ini agak sedikit surprise bagiku ya. Ternyata masih banyak aku yang belum tahu begitu Miki jelaskan tentang begitu banyak variasinya terhadap kelainan ini ya. Selama ini kan kita tahu hanya ya laki sama laki, ternyata masih ada lagi laki sama perempuan bisa gitu ya. Laki dia. Nah bahkan ada dia punya istri misalnya, punya anak, dia harmonis, tapi dia juga pacaran sesama jenis gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata ininya variasi hubungan itu ya. Mau ikut kau terus? Terus itu sudah terjadi sesuatu yang disebut dengan gangguan. ya. Gangguan jiwakah atau gangguan apakah teknis, ya kan begitu. Tapi begini ya, kalau aku bilang masalah ini bukan masalah yang gampang, ini pelik ya. Dorongannya seksual pertama, tetapi kemudian dari situ timbul rasa sayang, timbul rasa cinta. Ya sama lah, normal kan begitu. Ya. Dan kemudian mempertahankan, biarlah apa kata orang, tapi yang jelas dia baik sama aku dan aku sama dia juga. Kami punya chemistry yang sama, sehingga lebih enak bicara. Mereka pertahankan itu. Ya. Dan ini kali ini yang dikatakan oleh perlu dihargai ya, Baharudin, bahwa that is a right, itu adalah maksudnya hak, ya. Ya, tapi ini ada lagi yang menarik ya. Dulu itu zaman kita masih muda lah ya. Itu berangkul-rangkul, peluk-pelukan sesama laki itu wajar-wajar saja. Jadi malah kelihatan, aduh mereka akrab betul bersahabat. Nah, kadang-kadang aku terbawa pada saat ketemu dengan orang seperti itu. Begitu aku lakukan hal yang serupa, istriku negor gitu loh. Dia anggap bahwa ini ada kelainan aku. Jadi kan susah ya. Tapi kembali saya ingatkan Pak Ishari tadi, bukan bersamaan hak, bukan persoalannya soal pilihan. Sama seperti tadi itu selalu terpecah di Amerika antara pro-life dengan pro-choice. Soal aborsi. Nggak pernah selesai. Karena memang Demokrat itu selalu pilih pro-life. Pro-choice, dia memperjuangkan hak asasi seseorang sama seperti LGBT ini. Jadi sebenarnya ini sikap politik ini juga sikap terkait dengan sikap religius, sebenarnya prinsip hidup. Jadi sekarang Bang Baharudin, sebesar apa efek atau pengaruhnya kondisi di Amerika itu terhadap kita di Indonesia? Itu yang berlaku di sini. Orang memperjuangkan sebenarnya berkembangnya persoalan LGBT ini karena berkembangnya demokratisasi yang memberikan hak kepada setiap individu. Ini keinginan gua, lo mau apa? Gua senang. Dan seperti yang dibilang Pak Ishari tadi, dia nggak peduli nilai-nilai religi, nilai-nilai orang apa yang menyeluruh, gitu loh. Jadi sebenarnya ini kalau tidak hati-hati mendekatinya akan cenderung seperti itu, mendekati kepada pro-demokratisasi, pro-choice, hak gua, lo mau apa, gitu loh. Makanya memang badan gua, dosa-dosa gua ya. Jadi tidak tapi mungkin bedanya kalau di Indonesia ini kan ada filter agama juga yang sedikit menghambat. Bukan hanya itu, konstitusi sudah kita siapkan tentang itu, bahwa hak asasi juga harus berdasarkan harus sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan kemudian juga peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan. Gitu loh. Sebenarnya di Undang-Undang Dasar 45 terutama pada perubahan baru ini kita sudah bentengi itu. Jadi tidak hanya sekedar hak asasi, tapi juga hak asasi itu yang harus sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai religius. Coba aja lihat perubahan tentang hak asasi manusia. Jadi hati-hati mendekati. Nah, bagaimana menyikapi itu nanti? Jadi kalau apa yang disampaikan oleh apa tadi Bahar itu ya, itu yang membuat barangkali Menko Polhukam sendiri Mahfud pun ikut campur, ikut turun. Tapi tentang penyampaian yang disampaikan oleh Bahar tadi, itu merubah suasana muka Michi.
ada rasa takutnya, emosi apa ini katanya kan begitu kan. Untung dengan senyum tadi Bahar sedikit. Michi terkejut-kejut dia nengok Bahar tadi Biasa, tuh. Bang. Suara saya kali. Ya. Iya. Tapi Biasa. pasti beliau dalam hati Miki senyum-senyum. udah pengalaman lah menghadapi macam-macam karakter dan apa ekspresi. Iya, jadi Dia kan itu hanya persepsi Bang Ali saja. Sebenarnya dia senang juga. Loh, banyak memelihara ini bertentangan dengan undang-undang dasar, prinsip dasar bernegara katanya. Beliau itu kan mendekati ilmu pengetahuan Bang Halis. Jadi beliau juga memang memahami itu, bahwa sebenarnya tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai religi, nilai-nilai bernegara gitu loh. Makanya Miki tadi waktu buka saya ingat betul dia membatasi bahasan ini tidak masuk dalam agama. Iya, Jadi memang kalau dimasukkan itu jadi banyak ya. Nah, iya. Jadi Dosa besar. Iya. Tapi sedikit nih, bahkan kita harus hati-hati juga ternyata yang paling banyak ini terjadi awal mulanya malah mohon maaf di pesantren. Oh iya. Pesantren itu yang karena kenapa? Karena terpisah laki-laki dengan perempuan, jadi pada saat itu memuncak, yang agak pun kayaknya kebuka tersingkap pahanya, mulailah raba-raba itu. Betul, Bu. Sama seperti tentara yang ada di tengah hutan. Lama-lama dia lihat sapi itu menjadi indah. Paling mohon maaf kadang-kadang malah yang pelakunya itu mohon maaf malah pemuka agama. Ada beberapa yang di Bandung itu 13 orang korbannya. Di Sumatera Utara pernah besar-besaran dan pemilik pesantren ternyata yang melakukan. Tidak terekspos, tapi memang sangat berbahaya dan waktu itu beramai orang tuanya memeriksakan anaknya ke psikiater. Saya usulkan yang begitu itu hukuman mati. Ya, itu juga karena merusak masa depan Iya. Makanya kembali pertanyaan saya Michi ya, apa yang dicari oleh mereka itu gitu? Kepuasankah atau apa? Atau enjoy atau apa ya? Gimana ya? Sebenarnya sama aja seperti apa yang kita cari dengan itu. Kalau apa yang kau cari kalupi ya susah Bang. Soalnya kalau yang dicari itu bukan. Tentu kan yang diinginkannya adalah untuk bisa ada persamaan, ada untuk seperti kata Hari tadi. Kenyamanan Bang, kenyamanan. Ya, kenyamanan. Ya. Jadi itu untuk orang yang berpasangan gitu. Ya. Jadi sama kalau kiranya orang yang nggak punya pasangan, kenapa Hari? Kenapa? Kalau yang nggak berpasangan aku bilang. Oh gitu, aku nggak merasa Bang. Apa yang dicari? Aku mencari kenyamanan, bukan kepuasan. Orang mencari itu kan katakan bahwa dominannya kan seksual. Sebenarnya kalau kita bicara masalah seksual itu kan insting paling rendah pada makhluk hidup itu ya seks gitu ya. Artinya sebenarnya kita bisa saja hidup sendiri, tapi bisa enjoy, nyaman, bergaul kemana-kemari, kan gitu kan dengan laki dengan perempuan. Tapi yang dikatakan hari ini kan lebih banyak konteksnya kepada kelainan seksual. Yang LGBT itu kan atau homoseksual itu namanya juga homoseksual. Jadi lebih banyak faktor-faktor seksual di sini yang berperan, kurasa. Jadi makanya itu yang kita sebut kalau di Indonesia disebut dengan OMDK ya, orang dengan masalah kesehatan jiwa ya. Jadi bukan ODGJ, tapi ada masalah. Karena kalau dia bermasalah nanti bisa lebih lanjut lagi. Nah, pernah sekali juga yang menjadi masalah, ternyata waktu Indonesia ribut-ribut karena terkait agama, LGBT, kemudian dapat teguran dari Ketua Asosiasi Psikiater di Amerika, American Psychiatric Association. Kenapa Indonesia seperti itu? Mengapa? Karena ternyata ketuanya di Amerika itu homoseksual. Nah, jadi ya itulah dia di buku kenapa begitu Indonesia tidak bisa terima. Kemudian ya Anda minta maaf bahwa itu tidak kelainan sama kita, tapi kalau dia merasa ini kita bantu. Jadi seperti itu. Jadi ternyata ya mereka ketua ini mereka sendiri yang megang, itunya mereka sendiri penganut. Nah iya, dan itu pasti milih Partai Demokrat itu. Ada buahnya si Clinton sama Joe Biden. Sama memang dimanapun profesi apapun tetap ada kaum ini, dan sekarang mungkin semakin bebas berekspresi, semakin karena diberi kesempatan di sana maju. Kenapa kita nggak coba di sini? Seperti itu. Michi, gejala umur berapa lah barangkali baru terlihat itu keinginan itu? Bisa yang mereka sudah mulai tahu sejak SD, sejak sekolah dasar.
kita cita-cita monyet, mereka udah gitu ya, udah merasa. Ada mungkin ya pada usia pubertas itu semakin menonjol. Tapi nanti ada yang memang lebih manifest dia pada saat misalnya tadi ya, misalnya dia biasa-biasa aja awalnya, tapi karena pekerjaan nih biasanya yang dalam dunia keartisan, nah itu tadi mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu, nah terakhirnya jadi deh. Jadi misalnya dia udah mulai gimana supaya dipakai di sana. Ya kalau yang perempuan kita tahu barternya apa, yang laki-laki barternya apa, samalah itu kita tahu lah akhirnya. Dan mohon maaf. Untuk orang awam, kan kita kan punya anak cucu nih, kan harus jadi perhatian kan begitu ya. Gejala apa yang terlihat sebenarnya, baik dari fisiknya maupun dari tingkah lakunya? Kadang-kadang mereka begitu, ada yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu kalau yang memang dia misalnya laki-laki agak gemulai ya. Tapi kalau yang orientasi kita agak susah mengetahui. Kita nggak tahu, cuman temenan, cuman ini, kita nggak tahu belajar sama, ini betul-betul mereka bisa menutupinya dari kita. Dan tadi, tunggu kita mati baru mereka ekspresif kan. Undangan kawin mereka di luar negeri takutnya. Jadi boleh nggak ya, Miki begini, saya membaginya dua. Kita harus juga memikirkan hal yang satu lagi. Ada yang terjadinya homoseksual atau pasangan sesama yang hidup bersama itu, mungkin awalnya adalah seksual. Ya, tapi kemudian timbul rasa sayang. Nah, kalau kelainan hormon barangkali masih bisa diobati ya dengan nasihat, dengan terapi ya, bisa ya Michi ya.